Hangatnya pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020 kini mulai terasa. Usai pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok pada Kamis 24 September 2020 bertempat di Gedung Multifunction Hall, Raffles Hill, Cibubur. Dari hasil undian tersebut, pasangan Pradi Supriyatna Apifah Alia mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Muhammad Idris Imam Budi Hartono mendapatkan pasangan nomor urut 2. Berbagai dukungan masyarakat pun mulai terlihat. Antusias para pendukung dari kedua kubu juga nampak bermunculan di berbagai media sosial. Persaingan politik antar paslon 1 dan paslon 2 pun mulai gencar terlihat. Mulai dari mendatangi posko-posko pemenangan, relawan, hingga mengunjungi para tokoh-tokoh di Kota Depok, yang mana hal tersebut dilakukan oleh kedua paslon bertujuan untuk meraih dukungan serta doa restu. Seperti halnya yang dilakukan oleh calon wali kota Muhammad Idris pada Rabu 23 September lalu, yang mengunjungi kediaman mantan wali kota Depok Badrul Kamal. Kini, pasangan calon nomor urut 1 yakni Pradi Supriyatna dan Apifah Alia pun nampak tengah mengunjungi kediaman mantan wali kota Depok Badrul Kamal yang berada di Desa Banjarwaru, Kabupaten Bogor pada Kamis 24 September 2020. Sebagaimana pantauan tim liputan Cyber News saat di kediaman mantan wali kota Depok Badrul Kamal, pada Kamis malam terlihat Pradi didampingi Apifah tengah melangsungkan perbincangan bersama tokoh yang kerap dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Kepada awak media, Badrul Kamal menyebutkan bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok dengan nomor urut 1, Pradi Supriyatna dan Apifah Alia, pantas untuk membangun kota Depok lebih baik lagi. Dirinya menilai bahwa sosok Pradi Supriyatna yang berpengalaman tentang birokrasi dan Apifah Alia yang mempunyai gelar sarjana teknik dinilai sangat tepat untuk membangun kota Depok ke depannya. Badrul Kamal yang sering disebut sebagai Bapak Pembangunan berharap kepada Pradi Apifah agar dapat menjadi bapak dan ibu bagi masyarakat kota Depok. Hingga dirinya berpesan kepada masyarakat Kota Depok agar memanfaatkan momentum pilkada ini dengan lebih cerdas dalam memilih pemimpin untuk membangun serta mampu mensejahterakan masyarakat Kota Depok. Tim liputan Cyber News mengabarkan. Yang namanya PR memang tidak pernah akan habis, gitu kan. Dari satu generasi ke generasi pasti PR akan ada. Karena alamnya setiap kita menyelesaikan satu masalah, 2-3 masalah akan datang, gitu kan. Tetapi bukan berarti bahwa dengan paradigma seperti itu kita tidak berusaha untuk mempersempit permasalahan itu, untuk memperkecil permasalahan itu, gitu kan. Sehingga hal-hal yang selama ini menjadi kendala, ya, hal yang menjadi masalah, ya, secara bertahap dan pasti dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, termasuk para kandidat yang pada saat sekarang ini mencalonkan, antara lain adalah Bung Pradi, gitu kan, dengan Ibu Apifah. Secara langsung barangkali secara fisik ya agak jarang ya, tetapi Bapak juga punya grup, gitu kan, di Depok, baik itu grup mantan pegawai yang sudah pensiun maupun grup ya masyarakat Depok tertentu yang istilahnya punya kedekatan secara emosional, kira-kira gitu. Melalui itulah Bapak bisa mengikuti perkembangan Depok dari hari ke hari, sekalipun tidak sepenuhnya paham ya seperti orang Depok yang tinggal di sana. Perkembangan Depok ya pada saat sekarang ini dari waktu-waktu terus berkembang ya. Tetapi satu hal yang barangkali perlu kita cermati, perkembangannya itu harus dapat kita kendalikan.
gitu kan? Sebab setiap perkembangan apabila tidak dikendalikan, akhirnya akan PR baru, gitu kan? Oleh karena itu perencanaan di sini ya, memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, saya melihat bahwa sosok kedua beliau ini mempunyai kapasitas untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di Depok, gitu kan. Karena Bapak punya keyakinan beliau ini masih punya pengalaman tersendiri. Ibu Hovifah juga punya pengalaman sebagai pengusaha, Bang Pradi juga sebagai pengusaha dan sebagai birokrat ya selama 4 tahun ya, itu juga merupakan pengalaman, sehingga apabila dua pengalaman ini dipadukan, saya pikir akan bersinergi dengan baik. Tetapi dengan satu catatan ya, harus diniati ya dari awal untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat Depok, itu aja. Saya pikir tidak ada salahnya kita silaturahmi yang kita anggap lebih senior dari sisi pengalaman ya, dan kita tahu betul ya apa yang sudah ditorehkan beliau pada masanya. Maka masyarakat dalam hal ini masyarakat yang sudah merasakan tangan dingin beliau dalam membangun Depok tetap terngiang-ngiang. Nah, inilah maka kita hadir silaturahmi. Yang pertama pasti ingin masukan-masukan dari beliau terkait dengan pembangunan Depok ke depan. Yang kedua, ibaratnya kita anak sama orang tua ya, kalau kita mau punya urusan besar paling tidak matur dulu, kira-kira begitu. Nah, dari pengalaman beliau paling tidak ke depan sumbang saran pemikiran masih sangat kita butuhkan, karena memang konstruksi awal dari rencana Depok setelah pisah dari Kota Bogor, beliau sangat paham sekali visinya mau dibawa kemana pun, sangat paham sekali. Jadi saya bersyukur masih bisa sempat bertemu dan dialog dengan beliau saat ini. Pesan kepada Pak Pradi dengan Ibu Hovifah, yang pertama bahwa jadilah bapak dan ibu ya masyarakat Depok apabila pada saatnya terpilih Allah menentukan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadilah bapaknya dan ibunya masyarakat Depok. Jadi terlepas dengan kendaraan mana berangkat, tapi jadilah bapak dan ibu